Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada artis yang diduga melakukan KDRT dan dilaporkan ke polisi. Di Boyolali juga ada kasus istri meninggal diduga karena KDRT dilakukan oleh suaminya. Sering terjadi suami sebagai pelakunya dan istri sebagai korbannya. Nah, ini bagaimana Ustaz memandang persoalan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kekerasan dilakukan oleh siapapun, agresi terhadap siapapun itu adalah sebuah pelanggaran moral sebelum dia dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Jadi tidak peduli apakah itu dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga, dilakukan oleh suami, dilakukan oleh istri, atasan, bawahan, siapapun yang melakukan agresi, tindakan yang merugikan fisik maupun mental, itu semuanya adalah pelanggaran moral. Selain juga merupakan pelanggaran hukum agama dan hukum negara. Jadi kita harus melihat akar persoalannya, mengapa KDRT hampir menjadi kasus langganan. Berita-berita sering kita dengar, dan karena ini pelakunya adalah seorang artis, maka ia pun menarik perhatian, mencuat ke permukaan. Boleh jadi KDRT sudah terjadi dan tidak dilaporkan. Korbannya takut kalau dia melaporkan dia akan mendapatkan tindakan intimidasi, atau justru dia akan kehilangan suami, sementara suaminya adalah orang yang menafkahi dia. Dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan dirinya menjadi sasaran aksi kekerasan. Ini juga saya menduga itu sangat banyak dan terjadi sejak dahulu. Itu kira-kira. Biasa. Terus seperti apa sebenarnya hubungan di dalam keluarga? Kenapa kok selalu dan sering kali ini suami yang menjadi pelaku? Sangat jarang kita dengar, walaupun mungkin ada, tidak dilaporkan, itu istri yang menjadi pelaku. Istri selalu menjadi korban dan suami selalu jadi pelaku di sini, Ustaz. Itu apa alasannya? Apa kira-kira menurut Ustaz? Saya menduga ada banyak faktor yang melatar belakangi fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah doktrin yang dipahami sebagai ajaran agama, doktrin kepatuhan. Jadi suami entah melalui ceramah-ceramah atau pandangan umum masyarakat bahwa dalam rumah tangga itu suami adalah penguasa mutlak, orang yang punya otoritas absolut. Dia harus dipatuhi apapun yang ia perintahkan, dan istri harus patuh. Dan banyak kita dengar ceramah-ceramah yang hampir jarang menganjurkan suami untuk berlaku baik, tapi istri harus berlaku baik, istri harus patuh, istri yang masuk surga itu begini, istri yang soleh itu begini, yang ujung-ujungnya semuanya menganjurkan istri untuk manut, untuk patuh, dan menegaskan bahwa suami adalah pemegang otoritas mutlak. Nah, jadi menurut saya ini yang justru perlu diuraikan, perlu dijelaskan. Apakah benar suami itu memiliki kewenangan mutlak dan bahwa istri harus patuh 100% kepada suami? Menurut saya tidak ada kepatuhan mutlak. Nonsen. Tidak masuk akal kepatuhan mutlak diberikan kepada sesama manusia. Karena kepatuhan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang harus dipatuhi secara mutlak. Hanya Allah pemegang kewenangan mutlak. Jadi kalau kawin itu seolah-olah menyerahkan wanita kepada pemegang kewenangan mutlak, itu bukan perkawinan, itu jual beli.
itu perbudakan. Dan banyak orang yang menganggap istrinya itu miliknya. Seolah dia membeli dalam nikah gitu. Dengan dia membayar mas kawin, dengan dia memberi nafkah makan dan minum, berarti dia sudah berhak untuk memiliki istri yang sebetulnya bukan istri lagi, tapi budak atau propertinya, miliknya. Dan inilah yang menurut saya salah satu faktor utama terjadinya KDRT. Mengapa melakukan KDRT? Ya karena dianggap tidak patuh. Karena dianggap itu barangnya. Sehingga karena menganggap dirinya adalah pemegang kewenangan mutlak, tidak mematuhi, maka dianggap sebagai durhaka. Dan berdasarkan apa yang dipahaminya, bahwa istri harus patuh, maka dia sebagai pemegang kewenangan mutlak melakukan apapun terhadap istrinya yang dianggap durhaka. Bukankah memang seperti itu, Ustaz? Yang sering didengar di masyarakat di umum itu seperti itu. Pernikahan itu akad. Kita jangan lupa, nikah itu beda dengan kawin. Kawin nggak perlu akad, kucing kawin, ayam kawin, binatang kawin. Tapi nikah itulah yang membedakan dengan binatang. Ada akad. Akad itu apa? Akad itu kontrak. Kontrak itu apa? Perjanjian. Perjanjian itu apa? Isinya tanggung jawab, hak, kewajiban masing-masing. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan itu harus adil, harus fair, harus menunjukkan adanya kerjasama, korporasi. Tapi kalau yang satu pemilik, yang satu dimiliki, yang satu pemegang kewenangan, yang satu adalah hambanya, itu bukan akad perkawinan, itu akad jual beli. Itu seperti beli kucing, beli kambing. Terserah apakah itu dianggap sebagai ajaran agama, doktrin agama, disampaikan di mimbar, tidak ada urusan. Selama itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan norma-norma moral, bertentangan dengan prinsip-prinsip rasional yang mana agama pasti tidak bertentangan dengan itu, maka itu tidak bisa diterima. Karena tidak ada yang punya kewenangan mutlak kecuali Allah. Dan karena itu, pernikahan harus terselenggara dengan hak dan kewajiban yang sama. Presiden pun tidak punya kewenangan mutlak. Dia dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh konstitusi, diawasi oleh rakyat. Apakah presiden lebih rendah dari suami? Suami kan salah satu jabatan, salah satu fungsi dalam sebuah institusi, dalam sebuah negara mini. Namanya rumah tangga. Tidak ada bedanya. Nah, kalau salah satunya tidak menjalankan fungsinya dengan baik, berarti rumah tangga itu bermasalah. Berarti ada yang melanggar kontrak. Apa batasan antara suami dan istri? Kemudian sering kan kita dengar bahwa istri kalau mau kemana-mana harus izin suami. Artinya ada hak dari suaminya untuk memberi izin atau tidak memberi izinnya, hak khusus yang harus dipatuhi. Kalau kalau keluar tanpa izin, berarti tidak patuh. Gimana itu? Iya. Disebut suami ketika dia melaksanakan tugasnya. Suami itu jabatan, bukan orang. Ketika seseorang melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, sebagai koordinator, sebagai direktur, sebagai presiden, sebagai perdana menteri dalam sebuah institusi rumah tangga, ya berarti dia harus melaksanakan tugasnya. Maka dari itu harus patuh istri. Mengapa? Karena suaminya sudah melaksanakan tugasnya sebagai suami. Kadang-kadang dia bukan suami, dia tiran, dia preman, dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami. Jadi yang harus patuh, yang harus dipatuhi itu adalah suami, bukan person yang ada di rumah itu, bukan seorang lelaki, tapi orang laki yang komit terhadap hak dan kewajiban. Dia tahu hak dan kewajibannya. Berarti memang harus dipatuhi. Nafkah sudah dibayar, semuanya dipenuhi. Keamanannya sudah dijamin. Keselamatannya dijamin. Semuanya hak-hak dia dijamin. Hak istri sudah dijamin. Maka dia berhak untuk mematuhi suami. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang merupakan bagian dari ADART, bagian dari undang-undang rumah tangga. Tapi soal dia memilih warna baju, hal-hal yang bersifat personal,
privat itu tidak hilang. Dia suka warna merah, suaminya suka warna biru. Dia tidak bisa mengintervensi hal-hal yang bersifat personal dan pribadi pada istrinya. Dia harus patuh dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesepakatan. Apa? Melayani kebutuhan seksual selama tidak merugikan diri. Ada dasar-dasarnya. Kalau istri sakit, istri tidak sehat. Mengapa tidak sehat? Ya karena tidak mendapatkan perawatan yang baik. Ujung-ujungnya yang bertanggung jawab terhadap sakitnya istri adalah suami. Kenapa? Dia ketika akad, dia berarti harus memenuhi semua kebutuhan istri. Kesehatannya, keselamatannya, keamanannya. Ketika dia sakit, ya berarti dia harus menyembuhkan dulu. Bukan dalam keadaan sakit kemudian disuruh melayani kebutuhan seksualnya. Yang utama dalam rumah tangga itu adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Karena itulah alasan utama. Dia memasak, dia makan, itu sebenarnya bukan bagian dari syarat utama dalam pernikahan. Ya, dia bukan laundry. Dia bukan tukang. Dia bukan chef. Dinikahi sebagai istri, bukan sebagai tukang masak, tukang cuci, tukang ngepel. Kalau dia melakukan itu karena kelebihan-kelebihan, pengorbanan. Nah, mengapa dia harus tidak boleh keluar dari rumahnya? Karena keamanan yang bertanggung jawab adalah suami. Mengapa dia mau cari makan di luar sementara tanggung jawab untuk memberi makan adalah suaminya? Kalau suami tidak menjamin keselamatannya, tidak menjamin makannya, tidak menjamin kesehatannya, terus dia tetap harus minta izin, tapi tidak diizinkan, mati kan? Itu tidak mungkin. Tidak bisa itu. Hukum apapun akan bertentangan. Walaupun itu disebut sebagai doktrin agama atau ceramah seorang ustadz atau agamawan, tidak akan berlaku. Karena yang lebih unggul, lebih mendasar daripada pikiran-pikiran orang yang disampaikan dalam atas nama teks agama itu adalah akal sehat, etika, prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan saya yakin agama yang benar-benar didatangkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sesuai dengan akal sehat. Jadi kepatuhan benar. Istri harus mematuhi suami. Istri yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai istri harus mematuhi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai suami. Kalau ini suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami, ini juga atau ini tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, berarti sebetulnya ada persoalan dalam rumah tangga. Karena tidak punya mindset. Orang barat yang mungkin sebagian mereka tidak percaya agama, itu justru mereka benar-benar menganggap perkawinan itu sesuatu yang penting. Sehingga sebagian dari mereka takut melakukan pernikahan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat. Kita yang justru menganggap perkawinan itu gampang. Padahal perkawinan itu adalah kontrak. Ya seperti kontrak MOU dalam perusahaan. Tidak cukup dengan cinta, dengan ucapan. Tidak cukup. Harus ada komitmen. Makanya diperjelas dulu syarat-syaratnya apa, kesepakatannya apa. Tidak kemudian menjadi seorang istri berarti dia lebur menjadi bagian tak terpisahkan dari suami. Masing-masing hamba Allah. Dan kelak di hari kiamat, Anda tahu, suami istri itu tidak berlaku. Anak pun tidak berlaku. Semuanya setara. Semuanya punya tanggung jawab dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan kelak di hari kiamat, Anda tahu, suami istri itu tidak berlaku. Anak pun tidak berlaku. Semuanya setara. Semuanya punya tanggung jawab. Di Al-Quran disebutkan, pada hari itu orang lari dari istrinya, dari suaminya, dari kekasihnya, dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, karena masing-masing sibuk dengan bebannya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dia sudah sangat sibuk pada hari itu dengan urusannya sendiri. Artinya apa? Dia meskipun menjadi seorang istri, tapi dia adalah hamba Allah. Dia seorang muslim dan dia punya otonomi personal. Dia bisa bergabung dalam sebuah kesepakatan. Dalam hal-hal apa? Yang memang menjadi kesepakatan. Tidak menghilangkan personalitasnya, baik sebagai istri maupun suami. Ini yang jarang dipahami. Seolah kawin itu istri hilang sudah. Dia tidak ada eksistensinya. Dan karena itu pula, akhirnya dia bisa menjadi korban. Dia tidak punya posisi tawar. Dan karena tidak punya posisi tawar, ada dokter yang mengatakan kalau seorang istri lari dari suaminya ke ayahnya, ke orang tuanya wajib mengembalikan. Padahal dia lari
Bukan karena suka lari. Bukan pelari dia. Lari karena ada KDRT. Tapi itu ditutupi. Kenapa? Orang tua kadang-kadang malu kalau anaknya ribut. Jadi pokoknya gimana caranya? Dia lebih sibuk menjaga gengsi namanya. Atau dia takut anaknya jadi janda. Malu bagi dia tidak memikirkan nasib anaknya. Sehingga anaknya meskipun dibiarkan dipaksa untuk tetap berada dalam rumah tangga yang merupakan neraka baginya. Itu karena ego para orang tua. Balik ke KDRT, Ustaz. Terus kenapa ini kok terus berlanjut, Ustaz? Maksudnya mindset ini kok nggak muncul di masyarakat? Yang ada malah kekuasaan penuh para suami. Di rumah itu adalah suami adalah pemimpin, semua harus nurut, harus ikut. Kalau enggak, berarti durhaka. Ya, karena orang memahami agama itu bertentangan dengan logika. Orang menganggap doktrin itu seolah-olah apa yang disampaikan oleh agamawan itu adalah pikiran, tapi itu dipahami sebagai soal wahyu. Karena disampaikan oleh seseorang yang sudah dikenal sebagai orang pandai, ahli agama, sehingga apapun yang disampaikannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Padahal siapapun, jubah apapun, sebesar apapun jubahnya, sebesar apapun sorbannya, semegah apapun mimbarnya, podiumnya, tetap saja apa yang disampaikan harus bisa difilter dengan akal sehat. Nah, agama harus serasi dengan akal sehat. Siapapun penyampainya. Walaupun dia membawa teks, mengutip teks tetap ditafsirkan oleh dia sesuai dengan pemahamannya. Jadi, yang memberikan hak mutlak kepada suami untuk dipatuhi, dan yang mendikte istri itu seolah harus patuh 100% kepada suami, taken for granted, tanpa batas, tanpa syarat, itu sulit untuk diterima. Tidak masuk akal. Dan itu yang menjadi faktor utama terjadinya KDRT. Solusinya, Ustaz? Apa solusinya sekarang agar KDRT ini tidak terus berlanjut di masyarakat? Ya, mulai saatnya kita beragama secara logis. Kita harus mau membangun pemahaman agama yang logis. Kita harus mengedepankan logika dan etika saat kita menjalin hubungan rumah tangga. Saat kita ketika berumah tangga harus tahu hak kita masing-masing sebagai istri, sebagai suami. Tidak ada kemutlakan, karena yang mutlak hanya Allah. Bahkan Nabi pun tidak punya hak mutlak. Mengapa kita patuhi dia? Karena Tuhan menganjurkan. Andaikan tidak karena Tuhan yang mewajibkan kita untuk patuh pada Nabi, Nabi tidak punya hak untuk dipatuhi. Apalagi suami. Belum tentu suaminya juga baik. Belum tentu dia juga tahu tentang wawasan hak tanggung jawab. Kita terlalu ramai, terlalu gembira itu waktu nikah, tidak membaca syarat-syarat. Makanya di barat sana ada konseling pranikah agar tahu hak dan tanggung jawabnya. Bila perlu dia harus periksa kesehatan, golongan darahnya, boleh jadi tidak cambuk. Periksa penyakit-penyakit genetiknya yang nanti bisa berefek negatif terhadap anak. Itu semuanya logis. Kapan munculnya cinta? Cinta bukan kata. Cinta adalah output. Cinta itu adalah laba. Ketika masing-masing sudah menjalankan tugasnya dalam kemitraan yang disebut dengan rumah tangga ini, di situ muncul cinta tanpa harus diucapkan. Buat apa kalau ngomong cuma cinta tapi ujung-ujungnya justru kekerasan. Rata-rata serunya itu ketika pacaran. Ketika sudah rumah tangga, sudah habis. Serunya sudah habis karena sudah diobrol saat pacaran. Rumah tangga akhirnya muncul dengan kasus-kasus yang begitu hebat. Artis-artis yang terbiasa menggambarkan cinta, menyanyikan cinta, justru yang paling tidak peduli terhadap cinta. Ini penyebabnya. Jadi istri harus sadar hanya. Jangan asal kawin hanya supaya dilihat dalam tanda petik laku, hanya kawin sembarangan, tidak melihat siapa yang harus dikawin, hanya karena melihat penampilan, hanya karena melihat hal-hal yang sebetulnya tidak mendasar. Semua orang kalau belum terikat itu akan terlihat bagus, bijak, hebat, menarik, ya. Dan dia akan mendapatkan pujian. Ketika sudah terikat, nggak usah pujian, nggak akan dapat pujian lagi. Mengapa? Nah, pujian ini kan tujuannya untuk membeli, untuk mengambil. Ketika sudah menjadi bersama dia, tidak akan ada pujian itu lagi. Yang muncul justru adalah penindasan, dan itu banyak terjadi.
Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas paparannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.